Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yaitu dalam berbentuk laporan mengenai profesi perencana dan pelaksanaan program PLS. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri Dwi Mutia Herawati dengan NIM 23005056 dan rekan-rekan saya yaitu Alia Fajriati dengan NIM 23005043 dan rekan saya juga Anissa Maizahra dengan NIM 23005046. Baiklah, pada penjelasan materi awal akan dijelaskan oleh Alia Fajriati. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu gambaran lembaga. SPNF 1 Wilayah Kota Padang berada di Jalan Andalas 1 RT RW Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Letak gedung SKB SPNF 1 Wilayah Kota Padang tidak terletak jauh dari Puskesmas Andalas Kota dan dekat dengan jalan raya sehingga mudah untuk menemukannya. Kondisi tempat SKBS PNF 1 wilayah Kota Padang ini tidak terlalu luas dikarenakan terletak di tengah pemukiman warga. SKBS PNF 1 wilayah Kota Padang sudah berdiri sejak 1979 dan masih beroperasi saat ini. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Yeni Rita yang merupakan pamong di SPNF ini, dia telah menjadi pamong selama 28 tahun. Selain memberikan pendidikan kesetaraan, SKBS PNF 1 Wilayah Kota Padang juga membantu dalam meningkatkan kecakapan hidup masyarakat Kota Padang. Yang kedua yaitu tujuan observasi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui informasi terkait pamong SKBS PNF 1 Wilayah Kota Padang dan metode yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksana program PLS. Untuk mendapatkan data pamong yang digunakan sebagai penyusun dan analisa data menjadi landasan dalam pembuatan laporan ini. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi langsung dari pamong mengenai perencana dan pelaksana program PLS yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu rencana pelaksanaan observasi. Kami melakukan observasi ini pada hari Senin 13 Mei 2024 pada pukul 11.20 sampai 11.40 waktu Indonesia Barat yang bertempat pada Jalan Andalas 1 RT RW Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Narasumbernya yaitu Ibu Yeni Rita SPD. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari Alia. Materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan langsung oleh Anissa Maizahro. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaannya. Kegiatan observasi SKB SPNF 1 Wilayah Kota Padang dilaksanakan dengan cara memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai data yang akan diperoleh dari kegiatan observasi yang dilakukan, yaitu kelompok mengajukan pertanyaan kepada pamong tetap di SKB SPNF 1 Wilayah Kota Padang mengenai data yang akan dikembangkan oleh kegiatan observasi telah dilaksanakan. Lanjut, adapun pertanyaan yang diajukan kepada pamong-pamong di LKP Martineke yang diragukan dalam instrumen yang dijadikan pedoman adalah yang pertama yaitu tahun berapa didirikannya SKB SPNF 1 Wilayah Kota Padang. Yang kedua yaitu berapa lama Ibu telah bekerja sebagai pamong belajar. Ketiga, apa saja tugas dan peran pamong pada SKB SPNF 1 Wilayah Kota Padang. Dan yang keempat, apakah sebelum menjadi pamong harus mengikuti ujian untuk memperoleh sertifikasi atau mengikuti sekolah lanjutan atau PPG. Yang kelima yaitu bagaimana pamong memastikan serta menilai kemajuan dan perkembangan peserta didik. Yang keenam yaitu apakah ada perbedaan tugas pamong dan tutor dalam perencana dan pelaksanaan program PLS di dalam SKB ini. Yang ketujuh yaitu apakah selama menjadi pamong Ibu mengalami kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai pamong belajar dan bagaimana cara Ibu mengatasi mereka. Yang ke-8 yaitu bagaimana Ibu melihat masa depan pendidikan
pendidikan non formal, dan bagaimana harapan Ibu dalam mengkontribusi pada perkembangannya. Lanjut yaitu pembahasannya. SKB SPN F1 Wilayah Kota Padang berada di Jalan Andalas 1 RT atau RW Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdiri pada tahun 1979. SKB ini berdiri karena banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dan mereka lebih mementingkan untuk mendapatkan ijazah dibandingkan mengikuti proses kegiatan pembelajaran seperti halnya sekolah formal. Sejak awal berdiri SKB SPN F1 Wilayah Kota Padang tidak memungut biaya sepeser pun kepada peserta didiknya karena dibiayai oleh negara. Oleh karena itu, banyak masyarakat pada Padang yang tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan pada SKB ini. Mereka bisa memilih model pembelajaran yang disediakan guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan peserta didik. Untuk masyarakat yang ingin memperoleh ijazah yang diinginkan dan mendapatkan pelatihan keterampilan hidup, maka bisa mengikuti kegiatan yang telah disediakan pada SKB SPN S1 Wilayah Kota Padang. SKB SPN S1 Wilayah Kota Padang ini diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 1979 dan masih beroperasi hingga sekarang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari pemaparan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa SKB SPN F1 Wilayah Kota Padang memiliki peran penting dalam pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Padang. Program yang diselenggarakan oleh SKB dan SKB SPN F1 Wilayah Kota Padang mencakup pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan pelatihan keterampilan hidup atau life skills, hingga pengetahuan lain yang dibutuhkan oleh peserta didik. SPNF ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lanjut kepada saran. Setelah terselesaikannya laporan hasil observasi kepada SKB SPNF 1 Wilayah Kota Padang, maka sebagai calon peserta didik kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan belajar yang ingin dipelajari. Dan untuk profesi PAMO hendaknya menyediakan kebutuhan belajar peserta didik beserta fungsi dan tugasnya ketika melakukan proses pembelajaran dan pelatihan kepada warga belajar, agar lebih mengerti tentang bagaimana mekanisme pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan. Maka, kita harus terus berlatih dan melakukan evaluasi di setiap proses akhir pelatihan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai laporan hasil observasi kami. Jika saya dan rekan-rekan ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.